Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjuta-juta kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang wajib untuk kita syukuri, yang dengan semua nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita, baik yang wajib ataupun sunnah. Allah mudahkan bagi kita semua melalui perantaraan nikmat-nikmat tersebut. Tentunya nikmat itu semuanya tidak mungkin kita bisa hitung satu persatu, mulai dari bangun tidur hingga nanti kita tidur kembali. Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, manusia yang paling mulia yang telah Allah utus kepada umat manusia, umat akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para pemirsa Aula TV rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada kita semua sebagai kaum muslimin, yaitu nikmat diturunkannya Al-Quran kepada kita semua. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-9, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita di dunia, yang wajib untuk kita imani. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya merupakan kabar yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Sebagai seorang mukmin wajib untuk kita imani, bahkan iman kepada kitabullah adalah menjadi rukun iman, salah satu rukun iman yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Para pemirsa Aula TV rahimani wa rahimakumullah, maka supaya kita tahu petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita semua, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara kita membacanya terlebih dahulu. Membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah yang sangat mulia. Banyak sekali pahala yang telah Allah janjikan bagi kita semua, bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan juga mengamalkannya. Banyak sekali dalil yang menunjukkan betapa besarnya pahala yang Allah berikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah, ini merupakan ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, senantiasa mengajarkan Al-Quran, di mana Allah menjadikan dia, mengangkat derajatnya
sebagai manusia yang terbaik. Di antara sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia di hari ini, saat ini, detik ini, ternyata dari sekian banyak aktivitas tersebut, orang-orang yang senantiasa belajar Al-Quran, orang-orang yang senantiasa mengajarkan Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Tentu kita berharap menjadi orang-orang yang terbaik tersebut, menjadi kelompok tersebut, kelompok yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kelompok yang terbaik di hadapan manusia saja. Karena apalah artinya pandangan manusia jika dibandingkan dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Hadirin para pemirsa Aula TV rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah hari ini kita akan memulai bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Kita akan mencoba untuk mengkaji, membahas tentang kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran, atau yang lebih dikenal dengan ilmu tajwid. Hadirin para pemirsa Aula TV yang dirahmati oleh Allah, mempelajari ilmu tajwid, para ulama telah menegaskan bahwa membaca Al-Quran itu wajib hukumnya dengan tajwid. Akan tetapi mempelajari ilmunya tersebut, memang para ulama mengatakan bahwa itu adalah fardu kifayah. Kita yang ingin membaca Al-Quran sudah barang tentu haruslah membacanya dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala contohkan melalui malaikat Jibril, dicontohkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Muzammil ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan tartil, dia mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil yang dimaksud dengan ayat ini adalah tajwidul huruf, memperbaiki huruf-huruf. Maksudnya ketika kita membaca Al-Quran, kita pastikan bahwa huruf-huruf yang kita lafazkan itu adalah benar, sesuai dengan makhrajnya, sifatnya. Dan ma'rifatul wukuf, dan mengetahui kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan bacaan. Hadirin para pemirsa Aula TV rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki atau membahas tentang kaidah-kaidah tajwid, saya ingin memberikan pengertian terlebih dahulu, pengertian yang benar terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan tajwid. Makna tajwid itu diambil dari kata jawwada yujawwid, tajwidan. Maknanya apa? Memperbaiki, membaguskan bacaan, memperbaiki bacaan. Maka kemudian makna tajwid ini sendiri sama maknanya, yaitu dengan kata tahsin, memperbaiki. Maka sebagian orang mengatakan tajwid, ada juga yang mengatakan tahsin, tahsinul Quran, tahsinul qiraatul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Atau makna yang lain yaitu secara bahasa takmil, menyempurnakan bacaan Quran, atau al-itqan, menguasai cara membaca Al-Quran dengan benar. Ini adalah makna tajwid menurut bahasa.
Adapun menurut istilah, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab tajwid, yaitu huwa i'ta'ul huruf haqqaha minas sifatil lazimah laha wa mustahaqqaha minal ahkamil lati tansha'u an tilka sifat. Yang dimaksud dengan tajwid adalah memberikan setiap huruf hak-haknya dari sifat lazimah yang terdapat padanya. Sifat-sifat dalam huruf itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Maka kita harus benar-benar memberikan haknya, hak huruf tersebut. Entah itu jahar, hamz, dan yang lainnya. Dan juga mustahaknya dari hukum-hukum yang timbul dari sifat-sifat tersebut. Tipis atau tebalnya dan yang lainnya. Ini makna tajwid menurut istilah yang dikemukakan oleh para ulama tajwid. Lantas, kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid ini? Apa tujuan yang akan dicapai ketika kita mempelajari tajwid, mempelajari ilmu ini? Di mana ilmu tajwid merupakan salah satu cabang dari ulumul Quran memang. Adapun tujuan dari mempelajari ilmu tajwid secara garis besar yaitu untuk menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran, menghindari kesalahan ketika kita membaca Al-Quran, di mana kesalahan itu sendiri para ulama telah membagi menjadi dua bagian. Adapun istilah kesalahan dalam membaca Al-Quran sering disebut atau dinamakan dengan lahan. Maka kesalahan dalam membaca Al-Quran ada dua jenis, yaitu lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali adalah kesalahan besar, di mana ketika seseorang membaca Al-Quran, dia melakukan kesalahan sehingga kesalahannya itu bisa merubah arti atau merubah makna. Maka ini termasuk ke dalam kesalahan besar. Entah itu mungkin dia salah dalam pengucapan huruf makhrajnya dan yang lainnya, atau misalkan dia salah dalam mengucapkan harokat, itu kesalahan yang besar yang bisa merubah makna. Kesalahan yang kedua yaitu lahan khafi atau kesalahan ringan. Kesalahan di mana mungkin ketika dia membaca Al-Quran, dia melakukan kesalahan, akan tetapi kesalahannya itu tidak sampai merubah makna Al-Quran tersebut. Akan tetapi walaupun itu termasuk lahan khafi atau kesalahan ringan, tetap harus kita hindari sebisa mungkin, semampu kita, karena tidak pantas bagi kita untuk membiarkan kesalahan dalam membaca Al-Quran, sementara kita tahu atau bahkan mungkin kita bisa mempelajari Al-Quran untuk menghindari kesalahan tersebut. Hadirin para pemirsa Aula TV yang dirahmati oleh Allah, apa keutamaan atau kepentingan dari mempelajari ilmu tajwid ini? Mempelajari ilmu tajwid sebagaimana yang tadi saya sampaikan, untuk menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Adapun keutamaannya, kepentingannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati. Dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, yatslunahu haqqa tilawati. Mereka membaca Al-Quran, membaca Alkitab haqqa tilawati,
dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Ini menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman, mereka akan benar-benar memperhatikan bacaan mereka dalam segi membaca, agar tidak sampai mereka masuk ke dalam kesalahan dalam membaca Al-Quran, dan juga mereka mengamalkan apa yang telah mereka baca, mentadaburi apa yang mereka baca. Ini merupakan gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana orang-orang yang benar-benar membaca Al-Quran, orang-orang yang beriman adalah mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, mentadaburinya, mengamalkannya. Kemudian dalam surat Al-Muzammil ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartil. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wukuf, memperbaiki huruf-hurufnya, artinya menunaikan atau melafadzkan huruf-hurufnya sebagaimana yang seharusnya. Karena kita tahu bahwa Al-Quran memang diturunkan dalam bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin, kata Allah, dengan lisan Arab yang jelas. Sementara kita di negeri ini, umat Islam di Indonesia memang tidak dilahirkan ketika berbicara dengan bahasa Arab. Bahasa Arab memang bukan bahasa kita sehari-hari. Maka ketika kita membaca Al-Quran, mau tidak mau kita harus mempelajari kaidah, cara membaca Al-Quran dengan bahasa Arab yang sebenarnya, sebagaimana yang dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya dan terus menerus, dan juga kepada para ulama, sampailah kepada kita saat ini. Begitu pula kita harus membaca Al-Quran dengan bacaan seperti itu, sebagaimana yang Allah turunkan. Tidak boleh kita membaca Al-Quran dengan lagam atau logat kita sehari-hari, sementara bahasa kita bukan bahasa Arab. Inilah pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid. Kemudian terakhir, dalam bait syair Matan Jazariyah, Imam Ibnu Jazari telah menyampaikan kepada kita betapa pentingnya mempelajari ilmu tajwid ini. Beliau mengatakan, wal akhdu bit tajwid hatmun lazim, man lam yujawwidul Qur'an asim, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Beliau mengatakan, wal akhdu bit tajwid hatmun lazim, membaca Al-Quran dengan tajwid adalah sesuatu yang diwajibkan, yang diharuskan. Man lam yujawwidil Qur'an asim, barang siapa yang membaca Al-Quran sementara dia tidak memperhatikan, memperbaiki bacaannya, atau bahkan sengaja, asim, maka dia bisa masuk ke dalam dosa. Li'annahu bihil ilahul anzal, karena seperti itulah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran ini. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan seperti itu pula Al-Quran ini sampai kepada kita, sampai detik ini, hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih terus menjaga Al-Quran ini, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan hal itu
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Subhanallah. Ya. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikra ini. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan menjaganya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kita semua, bahwa Al-Qur'an sampai kapanpun, ya, akan selalu terjaga. Ya. Walaupun mungkin sekian banyak manusia yang berusaha untuk merubah, mengganti, ya, menambahkan, mengurangi ayat-ayat dalam Al-Qur'an, akan tetapi mereka tidak pernah berhasil. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran ini? Salah satunya adalah dengan Allah ilhamkan kepada kaum muslimin untuk menghafalnya. Subhanallah. Berapa banyak kaum muslimin di dunia ini yang telah menghafal Al-Quran? Tidak terhitung jumlahnya, termasuk di negeri kita. Maka ini merupakan salah satu penjagaan yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semua. Para pemirsa Aula TV yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi terlepas dari itu semua, kondisi kaum muslimin di negeri kita yang tercinta ini sangatlah berbanding terbalik. Berdasarkan data atau penelitian yang dilakukan oleh salah satu kampus di ibu kota, mereka menyampaikan bahwa kurang lebih 55% sampai 70% kaum muslimin di Indonesia ternyata mereka tidak mampu membaca Al-Quran. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Entah itu mungkin mereka memang tidak memiliki akses untuk mempelajari Al-Quran ini, karena memang begitu luasnya wilayah negara kita ini. Tidak semua wilayah daerah yang ada di negeri kita ini telah tersentuh oleh dakwah. Maka mudah-mudahan melalui saluran ini, ya, ini menjadi wasilah bagi kaum muslimin agar mereka bisa belajar bagaimana cara membaca Al-Quran. Mungkin ini saja dari saya untuk pertemuan pertama. Mari untuk kedepannya terus mengikuti saluran ini. Mari kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mari kita senantiasa mempelajari atau bahkan mengajarkan Al-Quran ini kepada saudara-saudara kita, sehingga kita semua termasuk ke dalam manusia-manusia yang terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita. Mungkin ini saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menggugah hati kita. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.